Oke. Jadi di video kali ini gue bakal sedikit sharing-sharing aja. Bukan sharing sih, apalagi ya mau di-sharing ya. Gue yakin lu juga udah pada tahu sih. Jadi intinya di video kali ini gue iseng-iseng beli, gue nyuruh orang gue buat beli sebuah HP yang cukup murah yang siap pakai meskipun ada minus tapi masih bisa dipakai. Dan apakah itu gue pengennya dari brand yang ya lumayan hype lah ya, Xiaomi atau Vivo ya kan atau Oppo. Dan ternyata orang gue nemu ya, apalagi kalau bukan yang lu lihat sini adalah Xiaomi Redmi, lebih tepatnya Redmi 4X. Oke, jadi di tahun 2021 gue beli Redmi 4X. Buat apa sih? Gue juga nggak tahu sih buat apa. Tapi yang jelas lu bisa lihat sendiri. Ini warna gold dan ya sorry, gue ngerekamnya masih di dalam mobil karena gue lagi di jalan. Ya video singkat aja lah ya, quick view aja gitu. Kayak gimana sih lu modal 200 ribu, modal 200 ribuan lu dapat HP apa sih di tahun 2021? Dan inilah yang gue dapat. Jadi gue beli ini harga awalnya 250 ribu dan nego anjir sih, nego tipis banget. Jadi cuman turun 35 ribuan, 35 ribu. Dari 250 turun 35 jadi 215. Jadi gue dapetin HP ini di harga 215 ribu. Dan kalau lu lihat dari samping, sampai sekarang lu belum tahu kan minusnya apa kan. Tapi kalau lu cermatin lagi, kalau dari samping bagian samping-sampingnya nih, ini kelihatan. Nih lu juga udah bisa lihat tuh ada sedikit retak-retak halus. Apalagi kalau bukan LCD-nya. Jadi LCD-nya yang pertama ini udah pernah gantian. Ini bukan versi orang ya, ini versi gue. Kalau di iklannya gue nggak ngelihat karena yang beli orang gue, bukan gue yang beli, gue dibeliin. Dan ya lu bisa lihat sendiri. Jadi kalau di spesifikasi iklannya dia nggak bilang udah pernah gantian, tapi setelah gue terima ini LCD udah gantian dan dilemnya ya gitu deh ya yang udah namanya gantian ya dilem pakai B7000 gimana gitu kan, nggak rapat gitu. Dan untuk Finger masih bisa dan udah gua tes juga masih oke. Sumpah gua kangen banget sama HP ini. Kalau nggak salah dulu tahun-tahun kalau sekitar 2017 apa 2018 ya. Ya gua make juga HP ini akan buat handphone kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, delapan, sembilan, sepuluh, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ya pokoknya handphone bukan daily driver utama. Yang jelas gue pada saat itu suka banget sama Redmi 4X. Dan ya makanya waktu orang gue nemu ya ada nih tapi harganya, tapi dapetnya Redmi 4X, ya udah ya sikat aja lah. Dan HP ini overall semua masih fungsi, cuman ada minus sedikit. Pertama di bagian touchscreen, kedua di bagian kamera. Nanti gue kasih tahu. Untuk bagian touchscreen, bukan touchscreen, lebih ke LCD karena ya lebih ke bagian perlayarnya. Untuk layar ini pertama ngangkat seperti ini, maklum dan diwajarkan. Yang namanya juga LCD udah gantian, nggak bisa sekuat dan serapi dan seapik bawaan pabrikan. Jadi ya yang namanya dilem ya kan, habis dibuka dilem lagi, apalagi ya lem B7000 ya, kayak kesel banget gitu kan kalau lo masang touchscreen pakai lem B7000, luber, merekatnya kurang kuat, apalagi kalau udah keangkat bakal dilem ngeroknya susah lagi. Jadi intinya untuk bagian layar HP ini benar-benar bermasalah. Pertama keangkat, kedua bagian kaca depannya retak ya kan, retak halus. Ketiga kalau tangan gue keringat sikit aja, wah touchscreen-nya tuh nggak enak, parah men, parah. Dan ya mungkin untuk layar overall itu aja sih, nggak ada yang gimana-gimana. Gue ngeliatnya ya udahlah ya, lecet-lecet kayak gini. Jadi kalau lu punya duit 200 ribu, HP apakah yang bisa lu dapat? Ya jawabannya ya yang di video gue ini. Oke, kalau kita lihat spesifikasinya, si Redmi 4X ini beratnya cuman 150 gram. Cuman menurut gue ya good enough lah ya, cukup berat lah ya. Tapi kenapa bisa berat? Baterainya men, baterai lumayan gede pada saat itu. Dan ini lo bisa lihat rilis tahun 2017 ya kan. Pada tahun 2017 itu kan nggak salah, harga iPhone 6 itu masih norak ya kan, masih norak banget ya kalau nggak salah ya. 2018 lah ini kalau nggak salah gue megang. Intinya
Ya sebelum 2019, 2020 itu si Redmi 4X ini harga di pasarannya masih 1 juta sekian gitulah kalau nggak salah, meskipun harga launchingnya cukup murah ya, you know lah kalau Redmi goip-goipan gimana gitu. Nah untuk layarnya sendiri gue suka, meskipun gue nggak bicara PPI juga, di sini cuma 294 PPI dan layarnya sedikit lebih besar dari Apple, tapi PPI-nya Apple lebih tajam ya, nggak ngotak gue bandingin ya sama iPhone. Dan untuk untuk versinya tersedia dalam varian RAM 2 GB internal 16 GB, RAM 3 GB internal 16 GB, RAM 3 GB internal 32, atau RAM 4 GB internal 64 GB. Jadi HP ini salah satu termasuk HP terlaris karena banyak banget variannya. Mulai dari varian 2 GB ya kan, yang RAM 2 GB, RAM 3 GB, RAM 4 GB. Dan yang untuk versi terakhirnya itu ada tambahan warna rose gold ya. Dan menurut gue ya itulah, banyak lah pokoknya yang pakai pada saat itu 2017 2018 nih, HP hype juga. Dan untuk masalah layar, kalau seandainya LCD-nya masih bawaan, itu enak banget nih HP layarnya, entah kenapa beda sama produk-produk Redmi yang udah berponi. Ingat gak sih lo kayak Redmi 6A kalau nggak salah ya, yang poni, yang harganya cukup terjangkau, salah satu handphone terjangkau lah pada saat itu. Dan itu layarnya nggak enak banget men, lo ngerasa kayak downgrade gitu, padahal nih harga sama, mirip-mirip ya kan pada saat itu, satu jutaan juga, cuman beda kalau Redmi 6A, A6 atau 6A lupa gue, itu ada poninya sedikit, ya udah kayak ala-ala kekinian, bukan ada poni atau full view gitu, lupa gue lah, pokoknya layarnya udah cekung-cekung gitu bagian sudut-sudutnya. Dan itu yang gue rasain ketika gue beli itu HP ya, Xiaomi Redmi terbaru, itu kayak downgrade anjir layarnya, kayak makin redup ya kan, needs-nya kayak berkurang parah sih kalau menurut gue. Sedangkan si Redmi 4X ini layarnya enak banget cuy. Ini layar KW sih, makanya gue nggak bisa ngasih lihat secara detail. Tapi overall nih touchscreen tadi lo lihat sendiri masih fungsi. Meskipun dia sensitif, kalau tangan gue basah banget langsung sensitif parah lah. Ya lo bisa lihat ya retak-retaknya begini. Nih gue coba zoom kali ya, biar bisa melihat secara dekat gitu kan. Nih tuh keangkat bagian sudut-sudutnya men. Ini sebenarnya handphone yang begini tuh kayak lu taruh di luar atau lu mainin di luar gitu tuh riskan banget. Riskannya karena debu gampang masuk ya kan. Ya apalagi ya lu pakai buat gerimis-gerimis lihat maps gitu, apalagi dipakai buat ojol. Menurut gue kalau lu pakai buat ojol atau buat maps ya kan, buat ngeliat maps gitu, HP yang layar retak kurang recommended menurut gue. Nah ini nih minus kamera. Untuk kamera sendiri dia minusnya berbayang. Gimana ya gue ngejelasinnya? Kayak lu baru bangun tidur masih sayup-sayup gimana gitu. Nah itu kayak gitulah. Jadi intinya kamera bermasalah, minus di situ. Tapi itu gampang banget diperbaikin, tinggal ganti kacanya aja, tinggal bersihin sikit-sikit. Karena gue ngeliat nih hasil jepretannya masih belum ada bulat-bulat kayak ops gitu. Tandanya bagian modul kameranya masih belum rusak, dan ya cuman modal kaca lah ya. Tapi kalau buat kaca Redmi gue nggak tahu dijual atau kagak. Paling ganti housing seset. Bukan housing ya, apa ya, ganti backdoor seset. Ya itu sekitar 20.000 apa 15.000, murah lah pokoknya. Dan ini baterai juga udah harus ganti ya kan. Gue ngerasa baterainya ini udah lebih cepet banget sih ngedrainnya. Dan ya mungkin sampai di sini video gue untuk HP 200 ribuan. Ya lu bisa dengan duit 200 ribuan lu dapat merek Xiaomi, tapi ya taruhannya sih bukan taruhan ya, tapi impact yang lu dapet ya beginilah, sama mirip-mirip kayak gue lah. Mungkin ada yang lebih parah lagi atau lebih baik lagi.